sudah WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada saudari. Apakah saudari sudah siap untuk mengikuti interview siang hari ini? Iya, saya sudah siap, Bu. Jika sudah siap, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada saudari. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan pertama kepada saudari. Yaitu, bisakah Anda menceritakan sedikit tentang diri Anda dan latar belakang pendidikan Anda saat ini? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang data diri saya dan latar belakang pendidikan saya. Nama saya Feni Zulfihra, saya lulus dari Universitas Negeri Padang dengan gelar ahli media di bidang perpajakan. Khusus dalam perpajakan selama studi, saya sangat tertarik dengan mata kuliah perpajakan yang memberikan saya pemahaman mendalam tentang berbagai peraturan dan kebijakan perpajakan. Saya telah menyelesaikan magang paruh waktu di perusahaan PT Baramitra Kencana, di mana saya mendapatkan pengalaman praktis dalam mengelola dokumen perpajakan menggunakan perangkat lunak e-filing, e-form, e-bukpot, dan e-faktur, serta berinteraksi dengan klien dan membantu mereka mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Di sini saya percaya bahwa terbelakang pendidikan dan pengalaman praktiknya membuat saya siap untuk berkontribusi secara efektif sebagai tech staff di PT Gunbuster Nikel Industri. Saya sangat antusias untuk terus belajar dan berkembang dalam bidang perpajakan, serta berkontribusi pada keberhasilan perusahaan Anda. Oke, terima kasih. Sangat menarik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Anda tertarik di posisi tech staff ini? Baiklah, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan. Saya tertarik dengan posisi tech staff karena saya memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang perpajakan yang kuat. Saya menikmati tantangan menganalisis undang-undang perpajakan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Posisi ini menawarkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan saya lebih lanjut dalam menyusun laporan pajak dan memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi finansial dalam perusahaan. Selain itu, saya merasa bahwa bekerja sebagai tech staff akan memberikan saya kesempatan untuk berkontribusi langsung pada keberhasilan perusahaan sambil terus belajar dan berkembang dalam karir perpajakan nanti. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apa yang Anda ketahui tentang peraturan perpajakan di Indonesia dan saat ini? Saya memilih karir di bidang perpajakan karena saya memiliki minat yang mendalam dalam memahami dan menerapkan hukum pajak. Bidang perpajakan selalu dinamis dan menantang dengan perubahan regulasi yang terus-menerus, yang membuat pekerjaan ini selalu menarik dan memberikan kesempatan untuk belajar secara kontinu. Saya juga menikmati analisis angka dan detail, serta merasa puas ketika berhasil membantu perusahaan atau individu dalam mengoptimalkan kewajiban pajak mereka secara legal dan efisien. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, bisakah Anda menjelaskan perbedaan antara pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai atau PPN? Baiklah, ini saya akan menjawab. PPh berfokus pada penghasilan yang diperoleh oleh individu atau badan usaha dengan tarif yang bisa bersifat progresif atau tetap. PPh dikenakan pada pendapatan dan diterima oleh penerima penghasilan. PPN adalah pajak konsumsi yang dikenakan pada barang dan jasa dengan tarif yang tetap dan dibayar oleh konsumen akhir yang melalui pembelian barang dan jasa. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda bisa mengoperasikan e-filing
e-form, e-bupot, dan e-faktur? Jelaskan secara singkat. Baiklah, e-filing merupakan sistem pelaporan pajak secara online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Proses yang melibatkan e-filing adalah mengunggah SPT yang telah diisi ke sistem, menerima bukti penerimaan elektronik atau BPE sebagai tanda SPT telah diterima oleh DJP. E-form adalah aplikasi pengisian dan pelaporan SPT secara elektronik yang dapat diisi secara offline dan diunggah ketika sudah selesai. Langkah-langkah e-form: mengunggah e-form yang telah diisi ke situs DJP online, menerima bukti penerimaan elektronik atau BPE setelah e-form berhasil diunggah. E-bupot atau bukti pemotongan elektronik merupakan sistem yang digunakan untuk membuat, melaporkan, dan menyimpan bukti pemotongan PPh. Langkah-langkah penggunaan e-bupot yaitu mendaftar dan login ke DJP online, mengisi detail pemotongan seperti identitas pemotong dan penerima penghasilan, serta jumlah penghasilan pajak yang dipotong. E-faktur adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat dan melaporkan faktur pajak PPN secara elektronik. Proses melibatkan e-faktur yaitu mengunduh dan menginstal aplikasi e-faktur dari situs DJP. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda bisa menjelaskan apa itu withholding tax dan bagaimana cara kerjanya? Withholding tax atau pajak yang dipotong di sumber adalah pajak yang dipotong langsung dari pembayaran yang diterima oleh seseorang atau entitas dan disetorkan ke pemerintah oleh pihak yang membayar. Sistem ini digunakan untuk memastikan bahwa pajak dibayar tepat waktu dan mengurangi risiko penghindaran pajak nantinya. Cara kerjanya: identifikasi subjek dan objek pajak. Subjek pajak pihak yang menerima penghasilan, misalnya karyawan, penyedia jasa, pemegang saham, menerima dividen. Objek pajak jenis penghasilan yang dikenakan withholding tax, misalnya bunga, royalti, sama dividen. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah menurut Anda apa yang Anda ketahui tentang tax planning dan bagaimana itu bisa membantu dalam satu perusahaan? Baiklah, tax planning adalah proses strategis yang digunakan oleh individu atau perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak mereka secara efisien. Tujuan utama dari tax planning adalah meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai insentif, pengurangan, dan pengecualian yang disediakan oleh perusahaan perpajakan dalam melanggar hukum. Berikut penjelasan tentang tax planning dan bagaimana hal ini membantu perusahaan. Manfaat tax planning bagi perusahaan: mengurangi beban pajak, meningkatkan efisiensi keuangan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda bagaimana Anda dapat memperbarui pengetahuan Anda tentang peraturan pajak yang selalu berubah-ubah? Dalam hal itu, saya dapat mengikuti kursus dan pelatihan, seperti seminar dan workshop. Menghadiri seminar dan workshop yang diselenggarakan oleh institusi profesional, asosiasi akuntansi, atau otoritas pajak. Bergabung dengan asosiasi profesional. Asosiasi akuntansi menjadi anggota asosiasi akuntansi profesional yang sering memberikan pembaruan dan sumber daya terkait dengan peraturan pajak nantinya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda akan menangani situasi jika ada ketidaksesuaian antara data yang Anda miliki dengan data yang diberikan oleh klien atau vendor tersebut? Baiklah, saya melakukannya dengan cara verifikasi data, yaitu periksa kembali data yang telah kami terima dan pastikan tidak ada kesalahan atau kekurangan dalam informasi tersebut. Analisis, yaitu ada analisis penyebab,
dengan cara tinjau kembali proses pengumpulan dan pemrosesan data untuk mengidentifikasi titik-titik kelemahan yang mungkin menjadi penyebab ketidaksesuaian nantinya. Yaitu ada komunikasi proaktif dan koreksi dan penyesuaian. Oke, untuk selanjutnya, jika Anda menemukan kesalahan dalam perhitungan pajak yang telah dilaporkan, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mengatasinya? Langkah yang akan saya ambil nantinya ada mengoreksi kesalahan, perbaiki dokumen pajak, identifikasi kesalahan, komunikasi dengan otoritas pajak, catat informasinya, analisis penyebab, dan pembelajarannya nanti. Oke, bagus. Untuk pertanyaan selanjutnya, ceritakan pengalaman Anda dalam menangani masalah perpajakan atau tugas yang berkaitan dengan pajak selama magang atau proyek kuliah yang ada. Yaitu dalam penyusunan laporan pajak, misalnya saya seperti mahasiswa diminta untuk menyusun laporan pajak secara individu dalam perusahaan, termasuk dengan mengumpulkan data, perhitungan pajak, penerapan aturan perpajakan yang relevan, dan penyusunan dokumen pajak yang sesuai. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda mengatur waktu dan prioritas ketika bekerja dengan tenggat waktu yang sangat ketat? Itu dengan cara membuat rencana kerja nantinya, pahami batas waktu, identifikasi tugas kritis, tetap fokus dan hindari gangguan. Gunakan checklist komunikasi yang efektif. Baik. Lalu, seberapa nyaman Anda bekerja dengan angka dan data dalam jumlah yang besar? Saya nyaman dan sangat terampil dalam bekerja dengan angka dan data dan jumlah yang besar. Saya dirancang untuk dapat mengolah dan menganalisis data dengan cepat dan akurat. Berikut kemampuan yang saya terapkan dalam bekerja, yaitu menganalisis keuangan. Saya dapat membantu dan dalam analisis keuangan seperti analisis tren keuangan dan proyeksi keuangan berdasarkan data historis nantinya. Jadi, saya sangat nyaman dan siap untuk bekerja dengan angka dan data dalam jumlah yang besar untuk membantu dalam berbagai konteks, mulai dari analisis bisnis hingga pengambilan keputusan yang didasarkan pada data. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Anda memastikan ketelitian dan akurasi dalam pekerjaan Anda tersebut? Dengan cara pemeriksaan silang atau cross-checking, memverifikasi sumber data, mereview oleh rekan proses pengujian atau testing proses. Oke. Selanjutnya, ceritakan sebuah situasi di mana Anda harus bekerja dalam tim untuk menyelesaikan sebuah tugas. Dan bagaimana peran Anda dalam tim tersebut? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit peran saya dalam tim, koordinasi dengan tim. Sebagai anggota tim, saya berperan dalam koordinasi dengan anggota tim lainnya untuk dapat memastikan pemahaman yang jelas tentang tujuan proyek, batas waktu, dan tanggung jawab pada masing-masing anggota. Dalam tim, peran saya adalah sebagai kontributor yang aktif dan berkolaborasi dalam pemrosesan dan analisis data, serta membantu dalam penyusunan laporan dan pengambilan keputusan berdasarkan temuan analisis. Saya juga berperan dalam menjaga komunikasi yang baik dan memastikan bahwa proyek diselesaikan sesuai dengan standar kualitas dan tenggat waktu yang ditetapkan nanti. Oke. Lalu, apa yang Anda harapkan dari posisi ini dalam waktu yang akan panjang?
Dalam jangka panjang, saya berharap dapat mengembangkan keahlian teknis saya nanti dalam sistem perpajakan, termasuk saat memahami tentang regulasi perpajakan yang berkembang, serta kemampuan untuk menerapkannya dengan tepat dalam berbagai situasi bisnis. Oke, untuk gaji, berapakah ekspektasi gaji yang Anda inginkan? Untuk masalah gaji yang dapat saya sesuaikan yaitu dengan kemampuan saya dan level keahlian saya berdasarkan job desk pekerjaan dan riset yang telah saya lakukan terkait gaji di sini. Posisi tech staff ini mengharapkan gaji sekitar 3 juta ke atas, namun saya masih mempertimbangkan dengan gaji saya tersebut apabila sesuai dengan kemampuan yang saya lakukan. Oke, lalu di mana Anda melihat diri Anda 5 tahun ke depan lagi? Eh, Diri saya akan dilihat 5 tahun ke depan sesuai perkembangan keahlian saya bidang tech staff ini. Saya berharap agar dapat memperdalam keahlian saya di bidang perpajakan dengan cara mendapatkan sertifikat profesional tambahan seperti brevet pajak atau dapat berkontribusi yang lebih besar terhadap perusahaan. Lalu apa yang memotivasi Anda untuk terus belajar dan berkembang dalam bidang perpajakan tersebut? Bidang perpajakan sangat dinamis dan peraturan yang selalu berubah-ubah. Hal ini yang dapat memotivasi saya untuk terus belajar agar tetap update tentang hal-hal baru terkait dengan perpajakan. Untuk tantangan sendiri pasti ada tentunya untuk saya sendiri. Namun saya menikmati tantangan tersebut dengan lebih mengembangkan pengetahuan saya dan lebih kreatif dalam bidang perpajakan itu sendiri agar saya bisa mengetahui tentang peraturan perpajakan yang terbaru yang terupdate nantinya. Apakah Anda memiliki pertanyaan untuk kami tentang posisi ini dan untuk perusahaan? Di sini ada yang ingin saya tanyakan terkait apa saja tantangan besar yang dihadapi oleh tim pajak saat ini. Untuk perusahaan, bagaimana budaya kerja di sini dan nilai-nilai apa yang paling dihargai oleh perusahaan saat ini? Oke, bagus. Ini adalah pertanyaan terakhir. Apakah ada hal yang ingin Anda sampaikan yang belum kami bahas pada wawancara kali ini? Terima kasih untuk sejauh ini mungkin sudah cukup rasanya yang saya sampaikan. Semoga Bapak dan Ibu pimpinan perusahaan ini dapat mengerti dengan interview yang saya sampaikan dari tadi.